Chapter 320. Anyu Part 3. Republik Leores. Beyond the Demon Realm Gate adalah dunia yang penuh misteri. 3 kerajaan dan 1 republik berdiri di benua Kruni. Di dunia yang malang ini segera dihancurkan, Kim Suho adalah seorang komandan pedang republik. Petik 2. Jadi, kamu mengatakan bahwa Baal akan menghancurkan dunia ini. Saat ini di kantor komandan pedang, Aileen, mengenakan seragam yang agak usang, bertanya pada Kim Suho. Di dunia ini, dia adalah seorang pelayan dari seorang politisi republik tingkat tinggi. Betul. Dan kita harus menghentikan Baal untuk lulus ujian gerbang. Ya persis. Kim Suho mengangguk dan menyerahkan buku kepada Aileen. Aileen mengerutkan kening saat dia melihatnya. Apa ini? Ini adalah item yang aku dapatkan sebagai hadiah untuk menyelesaikan pencarian. Pencarian. Oh, benar, aku juga punya pencarian. Apa pencarianmu? Petik 2. Aku harus mencerahkan putri presiden di jalan pedang. Petik 2. Kues macam apa itu? Aileen menggerutu dan menerima buku itu. Kata-kata, ringkasan masa lalu dan masa depan yang akan datang, ditulis di sampul depannya. Tetapi begitu dia membuka buku itu, wajahnya sekali lagi berubah menjadi kerutan. Tidak ada apa-apa selain halaman kosong di dalamnya. Apa-apaan? Aku tidak melihat apa-apa. Petik 2. Hah? Kim Suho membelalakkan matanya karena terkejut, tetapi segera mengerti apa yang sedang terjadi. Kurasa hanya aku yang bisa membacanya. Apa? Mengapa? Petik 2. Ini, izinkan aku membacakan bab-bab terpenting untukmu. Kim Suho membaca buku itu dengan cukup lambat sehingga Aileen bisa mengerti. Pertama-tama, dunia ini juga sedang dalam proses transformasi realm iblis. Untungnya orang-orang di dunia ini menemukan jenis biji yang disebut kristal pemurnian, dan kemajuannya telah melambat. Petik 2. Untuk meringkas bagian masa lalu dari buku ini, orang-orang Kruni telah berhasil menghindari transformasi realm iblis, semua berkat kristal pemurnian dan pemburu iblis. Petik 2. Pemburu iblis. Aileen membuka matanya lebar-lebar. Ya, mereka adalah manusia yang sangat kuat melawan iblis. Pemburu iblis dapat menimbulkan kerusakan mematikan pada iblis. Apakah iblis telah turun atau tetap berada di tubuh inkarnasi? Petik 2. Menurut buku itu, pemburu iblis di dunia ini telah membunuh total 8 iblis. Aileen mengangkat bahu dan berkata, bagi aku, sepertinya menghentikan Baal akan sangat mudah, kalau begitu. Tidak, bagian selanjutnya adalah bagian yang penting. Petik 2. Kim Suho membaca paragraf selanjutnya dengan lantang. Petik 2. Ketika kerusakan terus meningkat, iblis memutuskan untuk membangkitkan perpecahan di antara manusia. Baal memiliki Pangeran Arunheim dan menggulingkan klan Leon, yang anggotanya telah menjadi pemburu iblis selama beberapa generasi. Putri tertua dari klan Leon, Harin von Leon, berusaha melarikan diri ke Republik tetapi gagal dan dibunuh. 2 bulan kemudian, Baal turun. Petik 2. Baal, iblis terkuat dari semuanya. Di hadapan dewa jahat yang dipersenjatai dengan kekuatan luar biasa, dunia tanpa tamengnya, para pemburu iblis, hancur dengan mudah. Baal, Aileen bergumam, jadi, kita hanya punya 2 bulan lagi. 2 bulan dan 3 hari. Dunia hancur dalam 3 hari setelah Baal turun. Petik 2. Apa, 3 hari? Serius? Petik 2. Ekspresi Aileen menegang. Bahkan Orden tidak bisa menghancurkan dunia hanya dalam 72 jam. Ya, totalnya 71 jam. Petik 2. Petik 2. Aileen mulai menggigit kuku jarinya secara tidak sadar. Kim Suho menghela nafas kecil ketika dia melihat Aileen mengunyah. Aileen berhenti dari pekerjaanmu dan menjadi pembantuku. Apa, pelayanmu? Apakah kamu keluar dari pikiran kamu? Petik 2. Kami tidak punya pilihan di sini. Yang paling penting saat ini adalah kita bersatu. Juga, kita harus memulihkan kekuatan dan hadiah kita. Petik 2. Kim Suho mengangkat bahu. Dia hanya berhasil menemukan Aileen sejauh ini, tetapi sebagai komandan pedang, dia dapat memobilisasi sebanyak mungkin informan yang dia inginkan. Begitulah cara dia menemukan Aileen. Dengan sketsa komposit yang tepat, ia yakin itu tidak akan membuatnya terlalu lama untuk menemukan yang lain. Pertama, aku akan mengumpulkan pesta kita dan menyelamatkan putri tertua klan Leon. Selamatkan dia. Bukankah dia sudah mati? Petik 2. Aileen bertanya dengan ragu, yang membuat Kim Suho tersenyum. Siapa tahu, lagi pula ada 198 lebih banyak orang seperti kita di dunia ini. Petik 2. Pegunungan Lotio, Puncak Floriun. Kami mencapai Puncak Floriun. Karena cuaca yang sangat dingin, yaitu minus 50 derajat Celcius, kami merasa seolah-olah tubuh kami terbelah 2 tetapi menjadi terbiasa seiring berjalannya waktu. Harin dan aku bertukar pandang dan kemudian mulai menuruni gunung. 6 puncak lagi ukuran ini dan kita akan mencapai Republik, kata Harin, meninggalkan langkah kaki melintasi lapangan salju putih. Aku berkomentar dengan sarkastis, terima kasih Tuhan. Tetap bertahan. Harin tersenyum kecil. Dia tampak jauh lebih nyaman di sekitarku setelah kejadian di gua. Oh, dan, orang yang membunuh keluargamu mungkin adalah jin, bukan iblis. Harin berbisik, berjalan di belakangku. Nada suaranya waspada. Aku melirik Harin.
Petik 2. Kamu sudah memikirkan apa yang aku katakan selama ini. Tentu saja, bagaimana bisa aku tidak? Harin tersenyum, dan aku terus berjalan. Pendakian ke bawah jauh lebih mudah daripada pendakian ke atas. Setelah 3 jam, aku bisa merasakan hawa dingin hilang. Babi hutan, elang, dan monster seperti Yeti mulai muncul, tetapi Harin dan aku memburu mereka dengan pedang dan panah kami. Babi hutan dan elang adalah makanan yang sangat enak, dan kami menyimpannya di saku spasial Harin. Tunggu. Namun, ketika kami mencapai titik tengah, aku merasakan kehadiran samar. Pemilik kehadiran memata-matai kami, jadi dia jelas bukan monster. Atau pejalan kaki, dalam hal ini. Orang seperti apa yang akan memanjat gunung ini secara sukarela? Hanya ada satu kesimpulan. Petik 2. Keluarkan pedangmu. Harin melakukan apa yang diperintahkan. SSS, suara logam bertabrakan dengan sarung pedang terdengar. Aku mengambil panah aku dan memasang baut pada tali busur. Kik, suara baut dan tali busur bergesekan satu sama lain terdengar. Tidak ada yang namanya rahasia di tempat yang begitu sunyi dan terbuka seperti pegunungan ini. Sama seperti kita memperhatikan kehadiran mereka, musuh pasti memperhatikan permusuhan kita. Itu dulu. 6 pembunuh berjubah putih melompat keluar dari bawah bukit yang tertutup salju dan di atas pohon tandus. Target mereka jelas adalah kita. Petik 2. Ini Ikarus, gumam Harin ketika dia memelototi musuh. Dia terdengar marah dan bermasalah. Ikarus, apa itu? Mereka sekelompok pembunuh yang bekerja untuk keluarga kerajaan Arunheim secara rahasia. Sepertinya mereka sudah menunggu kita tiba. Petik 2. Petik 2. Aku mengangguk dan memandang para pembunuh di sekitar kami. Akan sulit bagi aku dalam kondisi aku saat ini untuk menangani semuanya. Pada saat itu, tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Salah satu pembunuh menatapku dan mulai gemetaran. Bingung, aku mengalihkan pandanganku ke si pembunuh. Pembunuh itu terlalu kecil untuk menjadi seorang pria dan memiliki rambut hitam mencuat keluar dari jubahnya. Akhirnya dia memanggil namaku. Petik 2. Kim Hajin. Hah? Mataku melebar. Aku melihat melalui jubah pembunuh itu. Wanita di balik jubah itu, yang matanya berbinar-binar seperti obsidian karena terkejut, tidak lain adalah Bos. Bos. Ya, ini aku. Dia mengangguk dengan tergesa-gesa dan, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Perlahan mendekatiku. Pembunuh lainnya tampak bingung. Tentunya mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika Bos sudah cukup dekat, aku berbisik ke telinganya. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanda hubung. Aku tidak tahu. Aku bersama mereka ketika aku bangun. Ah masa. Bos mungkin menjadi seorang pembunuh sama seperti aku menjadi penembak jitu peringkat F. Aku melirik pembunuh di atas bahu Bos. Mereka masih membeku dalam kebingungan. Apa yang terjadi? Apakah kamu sudah bekerja dengan mereka selama ini? Harin berteriak kaget. Hah? Oh, tentu saja tidak. Aku di pihakmu. Petik 2. Aku menggelengkan kepalaku dan menarik Bos ke arahku. Pertarungan baru saja berubah dari 2-6 menjadi 3-5. Sekarang semuanya terasa lebih seimbang. Bos. Aku berbisik, bisakah kamu merawat mereka? Bos mengangguk dengan seringai. Tentu saja. Berapa banyak kemampuanmu yang sudah kamu pulihkan? Aku masih punya cara untuk pergi, tapi... Tiba-tiba bayangan gelap naik dari belakang Bos. Bayangan itu berubah menjadi bilah tajam yang menyerupai kaki laba-laba. Aku bisa merawat mereka. Bilah bayangan terbang menuju pembunuh, dan pembunuh itu mundur dengan bingung. Hanya pemimpin para pembunuh yang maju. Petik 2. Aiken, apa yang kamu lakukan? Namaku bukan Aiken. Namun, Bos tidak punya niat untuk mendengarkannya. Cuaak, dia memegang bayangannya, dan bilahnya dengan cepat menembus pembunuh. Kuak, darah merah berceceran di lapangan salju. Melihat adegan itu terbuka, Harin menjatuhkan pedangnya karena kesalahan. Perkemahan di Floriun, 1.300 meter di atas permukaan laut. Kami memutuskan untuk beristirahat sebelum melanjutkan ke gunung kedua, Lokio. Tenda disimpan di saku spasial Harin, dan itu adalah tanggung jawab aku untuk mengaturnya. Petik 2. Bagaimana kalian berdua saling kenal? Kamu memanggilnya, Bos. Apakah kamu anggota regu yang sama? Petik 2. Di dalam tenda yang nyaman, Harin menatapku dan Bos secara bergantian. Aku hanya bisa mengangkat bahu atas pertanyaannya. Dia teman aku dari rumah. Jangan khawatir, dia akan menjadi tambahan yang bagus untuk tim kami. Petik 2. Terlepas dari kata kehormatan aku, Harin masih tampak gelisah. Aku melirik Bos, dan dia meletakkan tangannya di bahu Harin. Jangan khawatir, aku akan melindungimu. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Kenapa dia berbicara seperti itu? Aku menahan tawa. Harin juga mengerutkan kening karena curiga, tetapi segera mengangguk sambil menghela nafas. Bukannya aku punya pilihan. Aku lelah. Ayo istirahat, kata Harin getir dan berbaring di lantai tenda. Bos menunjuk Harin dan melontarkan pertanyaan diam. Siapa wanita ini? Aku menjawab. Klien yang penting. Dia pemburu iblis. Pemburu iblis. Iya nih, aku akan menjelaskan detailnya nanti.
Cukup dengan percakapan sunyi, kataku sambil tersenyum, kita harus tidur juga. Aku kelelahan, itu wajar saja mengingat aku mendaki gunung setinggi 5.000 meter hanya dalam 3 hari. Baik. Bos mengangguk, dan aku berbaring di lantai tenda. Huam gelombang. Dengan menguap besar, aku menutup mata. Ses, ses. Namun, tak lama setelah itu, aku mendengar suara. Aku membuka mataku dan melihat bos membentangkan selimutnya dan bersiap untuk berbaring di sampingku. Ah. Petik 2. Mata kami bertemu, dan kami saling menatap dalam diam. Itu adalah bos yang pertama kali mengeluarkan batuk kering dan berkata, tidak ada banyak ruang. Zes, saat itulah kami mendengar Harin mendengkur. Aku melirik Harin untuk memastikan dia tertidur dan mengangguk. Ya, baiklah, tidak apa-apa. Silakan berbaring. Aku akan membiarkannya meluncur kali ini. Petik 2. Meluncur. Baiklah kalau begitu. Sedikit terganggu oleh pilihan kata-kata aku, bos berbaring di sampingku dengan cemberut. Seperti yang dikatakan bos tenda itu sangat kecil, dan pundakku menyentuh miliknya ketika kami berbaring bersebelahan. 10 menit berlalu dalam keheningan mutlak. Aku lelah tetapi tidak bisa tidur karena suatu alasan. Karena aku tidak bisa tidur, aku menoleh ke samping. Di sana, bos berbaring lurus seperti vampir di peti mati, matanya terpejam. Bos, kamu tidur. Tidak ada jawaban. Dia tampak tertidur begitu dia berbaring, meskipun dia mengatakan pada satu titik bahwa dia tidak perlu tidur. Dengan senyum di bibirku, aku menatap bos. Apakah itu karena aku belum lama melihatnya? Atau mungkin itu karena aku bertemu dengannya di tempat yang tak terduga sehingga aku merasa sangat senang melihatnya. Dia terlihat lebih cantik malam ini dari biasanya. Perlahan aku meraih rambutnya. Aku menyikat helai lembut dan halus dengan tanganku. Petik 2. Masih belum ada tanggapan dari bos. Aku melanjutkan untuk mencubit pipinya. Striech, pipinya terentang dengan mudah. Sangat lembut dan lembut sehingga aku merasa seolah menyentuh mochi. Aku bisa kecanduan ini. Saat aku terus bermain dengan pipi bos. Petik 2. Bos membuka matanya. Dia menoleh ke samping dan menatapku dan jari-jariku secara bergantian. Perlahan aku melepaskan pipinya. Apa yang kamu lakukan? Tanya bos. Oh, tidak ada apa-apa. Hanya saja. Petik 2. Aku tersenyum pada bos dan mengulurkan tanganku ke kepalanya. Lalu aku mengambil sehelai daun yang tersangkut di rambutnya. Ada sesuatu di sana. Petik 2. Tetap bos menatapku tanpa sepatah kata pun, dan aku juga menatap matanya. Pandangan kami tetap terjalin untuk waktu yang lama, cukup lama bagi aku untuk memperhatikan bahwa rambut dan pakaiannya acak-acakan. Itu dulu. Aromanya menembus aku dari jarak dekat. Aku bisa merasakan napasnya di hidungku. Bibir merahnya muncul di pandangan aku. Tiba-tiba, aku dipenuhi dengan keinginan tertentu. Teguk. Aku menelan ludah. Jantungku mulai berdetak cepat. Dan aku bergerak tanpa berpikir.